Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Nida Kesuma. NPM saya 206910520 dari kelas 3A PGSD Universitas Islam Riau. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan yang tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Secara umum, himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari kata Zahlen, yaitu bahasa Jerman yang berarti bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Dalam bilangan bulat juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu bilangan genap. Bilangan genap merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua tersisa 0. Yang kedua, bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang jika dibagi dua tersisa 1 atau negatif 1. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan perhitungan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bilangan bulat juga berfungsi sebagai TP data dalam bahasa pemrograman komputer. Bilangan bulat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Operasi hitung bilangan bulat. Beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. 3. Sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa dikatakan 0? Sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan, karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0. 4. Unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse lawan dari A adalah negatif A. Inverse lawan dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan A tambah dalam kurung negatif A sama dengan 0. 5. Sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A tambah B adalah bilangan, maka A tambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, yaitu semakin kecil. Berikut adalah sifat-sifat operasi pengurangan, yaitu suatu bilangan bulat berlaku, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Ketiga, pengurangan yang melibatkan bilangan 0, dan yang terakhir bersifat tertutup. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda kali. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bersifat tertutup, perkalian 2 bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Hasil dari tambah dibagi tambah sama dengan tambah, tambah dibagi kurang sama dengan kurang, kurang dibagi kurang sama dengan tambah. Sifat operasi pembagian yaitu hasil bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi. Kedua, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.